meminta kepada Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah. 7. Menuntut partai-partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FPI, GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan Habib Rizik Syihab Center menyatakan 7 sikap bersama dalam merespon situasi politik setelah pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan Undang-Undang Sapu Jagat atau Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bakmumin dalam pernyataan tertulis, sikap yang pertama mendukung aksi buruh, mahasiswa, dan pelajar menolak Undang-Undang Cipta Kerja maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat. Pernyataan sikap bersama ini ditandatangani oleh Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif, Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, Direktur HR Center Abdul Cair Ramadan. Kedua, mereka meminta pemerintah beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan berbagai tindakan yang merugikan masyarakat. Ketiga, mereka meminta aparat segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap. Selain itu, meminta jangan menyakiti para demonstran yang masih dalam tahanan. Keempat, mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini. Pernyataan sikap yang kelima mendesak Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang keenam, mereka menuntut Presiden Jokowi menyatakan diri mundur atau berhenti dari jabatan presiden. Mereka menilai Jokowi tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketujuh, mereka menuntut partai politik yang mendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri. Selain itu, dalam pernyataan sikap, FPI, GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan Habib Rizik Center juga menyayangkan pemerintah tetap menggelar pilkada di tengah ancaman pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap bersama Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan HRS Center tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan rakyat dan faham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis. Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat Cina dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman pandemi COVID-19 demi politik dinasti. Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan, persekusi, intimidasi, dan kriminalisasi masih terus berlangsung. Seiring dengan itu, rezim mengajukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang kini telah disahkan menjadi undang-undang. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal atau buruh.
Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggara negara di bawah kepemimpinan yang zalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat. 2. Menasehati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezaliman terhadap rakyat sendiri. 3. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. 4. Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini. 5. Mendesak segera dikeluarkannya peraturan pengganti undang-undang Perpu yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. 6. Meminta kepada Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah. 7. Menuntut partai-partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan agar menjadi peringatan bagi rezim dan perhatian bagi segenap rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jakarta, 9 Oktober 2020, 21 Safar 1442 Hijriah. Ditandatangani Ketua Umum DPP FPI Kiai Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum GNPF Ulama Ustadz Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum PA 212 Ustadz Slamet Ma'arif, Direktur HRS Center Dr. Abdul Khair Ramadan MH. Mengetahui dan ditandatangani Dr. Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, Imam Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi dinamika yang berkembang, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengimbau semua elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, menyusul aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah. Oleh sebab itu, melihat perkembangan situasi saat ini, pemerintah mengajak, mari kita semua menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Semua harus kembali ke posisi tugas menjaga negara, pemerintah, rakyat, masyarakat, dan civil society. Mari bersama-sama ke posisi masing-masing untuk menjaga keamanan masyarakat, kata Mahfud dalam konferensi pers secara virtual dari kantornya semalam. Menurut dia, Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya, kata Mahfud dalam laporan Antara. Undang-Undang Cipta Kerja, kata dia, dibuat untuk merespon keluhan masyarakat buruh bahwa pemerintah itu lamban di dalam menangani proses perizinan perusahaan dan peraturannya tumpang tindih. Oleh karena itu, kemudian dibuat undang-undang yang sudah dibahas sejak lama. Di DPR, itu semua sudah didengar semua. Semua fraksi ikut bicara. Kemudian pemerintah sudah bicara dengan semua serikat buruh berkali-kali. Di kantor Menko Polhukam dan di kantor Menko Perekonomian. Kemudian pernah di kantor Menteri Ketenagakerjaan dan sudah mengakomodasi meskipun tidak 100%, kata Mahfud. Dia menegaskan,
Tidak ada satupun pemerintah di dunia yang mau menyengsarakan rakyatnya dengan membuat undang-undang. Menurut dia, Undang-Undang Cipta Kerja juga menyediakan peluang kerja yang jumlah setiap tahunnya mencapai 3,5 juta dengan 82% tingkat pendidikan di bawah SMP. Mahfud menambahkan, ada informasi hoax terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja seperti pesangon tidak ada cuti hamil, dan mempermudah PHK. Itu tidak benar. Justru PHK harus dibayar kalau belum putus. Dalam undang-undang ini ada jaminan kehilangan pekerjaan. Ini dibilang tidak ada, hoax. Bahkan ada yang menyebut pendidikan dikomersilkan, kata Mahfud. Bagi masyarakat yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja, kata dia, bisa menempuh dengan cara sesuai konstitusi. Caranya yaitu dengan menyalurkan lewat PP, Perpres, Permen, Perkada sebagai delegasi undang-undang. Bahkan bisa diadukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi dan formal ke MK, kata Mahfud.